to the modern way, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights are chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's playing shit to find who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I don't want a stereotype to decide who I am. They never knew me anyway. I'm over trying to find the next hype, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chased and now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's playing shit to find who I am. Engkau yang jadikan bintang bulan, Engkau yang ciptakan Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Langit biru, Engkau yang jadikan bintang bulan, Engkau yang ciptakan Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu,
Shalom Epos Community, gimana kabar kalian semua hari ini? Saya percaya kita tetap semangat dan sukacita menghadapi the new normal life in Indonesia ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh seorang Epos mentor yaitu Daniel Go. I'm so excited, and sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, boleh dong komen dulu di live chat kita antara di kiri atau di kanan ya teman-teman. Just say hi, hello, how are you? Atau mungkin kita bisa support DG, just say let's go DG, atau mungkin come on, atau ada yang diam-diam fans sama DG bisa bilang I love you DG. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita ingin berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu ya Bapak. Kami bisa ibadah sekali lagi ya Bapak, walaupun lewat online ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi, dan kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita masing-masing. Kita ingin menyembah Tuhan terlebih dahulu. Let's go. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau sujud di hadirat-Mu. Malam ini kami mau naikkan pujian untuk-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Biar Kau yang ajar kami Tuhan. Biar Kau yang selalu ajarkan kami atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah putuskan kasih-Mu untuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita ulangi sekali lagi. Kita katakanlah, biar Bapa yang mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan tenang Tuhan. Oh, 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 oh. Mengalir Bapa, mengalir Tuhan. Katakan mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Hey, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Ku kan tenang, ku kan tenang. Hey. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh berikan kami satu lagi kesempatan untuk sama-sama kami beribadah, untuk sama-sama kami menyembah Tuhan, untuk boleh sama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Kalau mungkin kami belum bisa bertatap muka, tapi itu tidak membatasi setiap kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus Kau maha hadir Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami bisa tetap menemukan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mulai ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus Kau berkati setiap kami, berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau tunduk taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan khotbah pada hari ini semuanya dalam tangan kasih-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa kalau bukan Engkau yang pakai Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Shalom My Plus Community. Kembali lagi kita sama-sama kita beribadah pada hari Sabtu ini. Sebelumnya gue mau ucapin Happy Saturday. Mungkin kita masih belum bisa bertatap muka, masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi gue yakin dan percaya itu tidak menutup kemungkinan untuk buat setiap kita untuk sama-sama ketemu Tuhan. Jadi hari ini kita juga masih sama-sama beribadah online. Jadi ayo sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan diri, persiapkan posisi yang terbaik untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan untuk gue memperkenalkan diri kalau mungkin ada yang masih belum kenal. Nama gue Daniel Go, gue salah satu mentor di Plus Community. Dan hari ini gue akan bahas sebuah tema, sebuah judul khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan langsung kepada murid-muridnya. Dia langsung bilang ke murid-muridnya dengan perkataan, jangan takut. Itu tema kita hari ini. Nah, kenapa sih gue tertarik untuk bahas tentang jangan takut ini? Gue tertarik membahas ini karena gue melihat kondisi situasi yang sedang terjadi saat ini, khususnya
saat ini kan lagi sedang terjadi pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi global. Jadi gue pikir apakah mungkin dari kedua faktor ini yang menyebabkan salah satu faktor untuk kita sama-sama memiliki rasa ketakutan, bahkan rasa ketakutan yang berlebihan. So gue pengen bahas dan gue mau tuntaskan mengenai pembahasan ini. Nah, pertanyaan pertama, pernah gak sih kita mengalami rasa takut, mengalami ketakutan? Dan gue rasa semua orang, bahkan gue sendiri pun pernah mengalaminya. Dan gue akan bahas apa sih penyebab atau akar dari rasa takut ini. Dan gue cuma mau bilang bahwa pertama, rasa takut itu muncul karena tidak percaya atau kurang percaya. Mungkin kalian tahu di Kejadian 1, awal kejatuhan dosa manusia, kita tahu Adam dan Hawa, mereka pun juga sama demikian. Mereka kurang percaya atau tidak percaya dengan perkataan yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang jangan makan buah yang ada di tengah taman Eden tersebut, tapi manusia malah lebih memilih percaya kepada setan, kepada iblis. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan makanya di Alkitab di Kejadian 3 ayat 10 dibilang gini, ketika mereka mendengar suara Tuhan datang, mereka menjadi takut karena mereka telanjang, makanya mereka bersembunyi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karena mereka kurang percaya, awalnya dari tidak percaya, akhirnya mereka merasakan ketakutan. Rasa ketakutan itu muncul pertama kali saat di kejatuhan dosa pertama manusia. Jadi awal muncul rasa ketakutan itu karena kita kurang percaya dan tidak percaya. Dan faktor lainnya terkadang gini, ketakutan itu muncul karena bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi kayak misalkan kita takut duluan, tapi padahal itu belum terjadi. Mungkin itu sering kita alami ya. Atau mungkin kita bisa takut berlebihan, kayak overthinking, padahal itu belum terjadi sama kita. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya setiap hari itu kayak dipenuhi rasa ketakutan, dipenuhi rasa takut. Nah, kalau misalkan rasa takut ini dibiarkan terus berkepanjangan, gua rasa ini akan menjadi salah satu masalah besar dalam kehidupan kita. Bahkan gue bisa bilang bahwa sukacita dan damai sejahteranya itu kita bisa dirampas oleh si iblis. Karena kita setiap harinya penuh dengan rasa takut. Kita ketakutan, mau ngelakuin A kita takut, mau berencana mau pergi ke mana kita takut, melakukan sesuatu kita takut. Contoh simpel kayak misalkan kalau untuk anak-anak sekolah, mereka baru masuk tahun ajaran baru, mereka udah takut nggak naik kelas. Alhasil mereka nggak mau belajar, mereka malas belajar. Atau mungkin teman-teman di kampus, mereka udah takut sama dosennya duluan, takut untuk skripsi, padahal itu belum terjadi. Mereka masih bisa mengubahnya di depan. Atau mungkin mereka takut menjomblo seumur hidup. Mungkin sini masih ada yang belum punya pacar ya. Mereka takut nggak punya pasangan, padahal mungkin Tuhan memang belum izinkan saat ini. Tuhan sudah persiapkan, tapi nanti. Tapi kita udah rasa ketakutan dulu. Atau mungkin takut nggak bisa merit, atau mungkin takut nggak punya masa depan, padahal dia bisa ubah di saat ini juga. Jadi itulah hal-hal yang biasa terjadi saat ini. Mereka overthinking karena rasa takut yang berlebihan. Nah, kita mau lihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang ketakutan ini. Mari sama-sama kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sudah jelas bahwa roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki setiap manusia untuk merasakan ketakutan itu. Bahkan dibilang melainkan Tuhan memberikan roh kita yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi nggak perlu takut. Makanya di Alkitab juga dibilang jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan takut akan hari esok. Jadi memang roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi Tuhan mau kita supaya hidupnya tidak dipenuhi rasa takut. Nah, pertanyaan inti dan sekaligus ini menjawab dari kunci yang akan gue sampaikan hari ini, gimana caranya? Pertanyaan terbesarnya gimana caranya untuk kita bebas dari rasa takut, dari rasa khawatir, gimana caranya? Dan gue akan antar kalian untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Ada 3 kunci, 3 poin. Dan ini ada di salah satu perikop di Alkitab yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, yaitu di Matius 14 ayat 22 sampai dengan 30. Di situ di judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Mungkin udah pada tahu semua ya tentang ceritanya Yesus berjalan di atas air. Dan gue akan bahas satu persatu dari ayat ini secara detail.
Dan nanti di ayat ke-17 kita akan menemukan jawaban ketiga kunci tersebut untuk bebas dari rasa takut dan khawatir. Oke, kita mulai dari Matius 14 ayat 22. Bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera, sekali lagi, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, gue tertarik dari kata segeranya. Dibilang gini, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan pergi ke seberang. Jadi ini, kalau kalian pernah baca nas kitab ini, kalian tahu kan pasti akhirnya murid-muridnya, saya kasih bocoran langsung, akhirnya murid-muridnya kena angin badai, kena angin sakal di tengah laut. Nah, tapi kenapa Tuhan suruh mereka segera? Dan yang menjadi pertanyaan besar gue saat gue baca ini, Tuhan pasti udah tahu kalau mereka akan mengalami ini. Tuhan pasti udah tahu kalau murid-muridnya akan mengalami bencana badai angin sakal ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus suruh segera? Makanya gue tertarik dengan kata segera di sini. Dan gue yakin Tuhan tahu. Dan makanya gue bisa bilang gini, seringkali kalau misalnya pencobaan datang, masalah datang, langsung tuduh tuh. Aduh, si setan, gara-gara setan nih, gara-gara iblis. Selalu mereka yang jadi kambing hitamnya. Oh, pasti dia nih, kurang ajar, mereka kasih gue masalah, terus pencobaan bertubi-tubi. Tapi tenang dulu, jangan salah. Bisa jadi Tuhan yang izinkan, Tuhan yang mau, Tuhan yang kasih, Tuhan yang izinkan masalah itu terjadi sama kamu. Sama demikian juga Tuhan izinkan masalah ini terjadi sama murid-muridnya. Tapi kalau Tuhan yang izinkan masalah itu terjadi, gue yakin dan percaya ya, akhirnya nggak lain dan nggak bukan ya, antara Tuhan mau tunjukin kuasa dan mukjizatnya, atau mungkin Tuhan mau kita upgrade diri dan next level, atau mungkin ya Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Nah, jadi itu yang bisa gue dapat dari ayat ke-22 ini. Jadi jangan langsung main salah sangka, jangan langsung suujon ya katanya. Nah, itu di ayat 22. Kita next selanjutnya di ayat 23, dibilang gini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sekali lagi, Yesus berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke, saya ulangi. Yesus ketika kurang lebih situasinya, tadi kan dia suruh murid-muridnya pergi ke seberang naik perahu, tapi Yesus sendiri beda tempat nih. Yesus ke atas bukit, dia sendirian di tengah malam, dia berdoa. Nah, ini unik kan? Bedanya Tuhan Yesus sama kita. Kalau Tuhan Yesus lagi seorang diri, nggak ada siapa-siapa, dia berdoa. Tapi kalau kita mungkin kalau lagi seorang diri nggak ada siapa-siapa, kita berdosa. Just kidding. Jadi maksudnya, gue yakin orang-orang yang nonton ini, anak-anak Hypers ini kalau lagi sendirian pasti mereka juga berdoa kayak Tuhan Yesus. Nggak mungkin kayak orang mungkin di luar sana, ya saya nggak tahu siapa. Kalau lagi sendiri dia berdosa. Jadi itu bedanya. Tuhan Yesus berdoa kalau sendiri, kalau kita mungkin lagi berdosa. Nah, itu dari ayat 23 itu saya harap kita semua juga kayak Tuhan ya. Sama-sama kita kalau lagi sendirian, kita saat teduh kita berdoa cari Tuhan. Oke, lanjut di ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini dia yang tadi saya bilang bahwa akhirnya seperti ini, tapi Tuhan Yesus yang suruh segera. Mungkin kalau murid-murid tahu, mereka akan jengkel ya. Aduh, ini Tuhan ngapain? Udah tahu bakalan angin sakal, tapi gue disuruh sama. Tapi kita lihat hasil akhirnya. Kita lihat endingnya. Kita lanjut di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam. Maksudnya ini jam 3 subuh ya. Jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, mungkin kalau kalian banyak sekarang superhero yang bisa berjalan di atas air, mereka terinspirasi dari Tuhan Yesus. Jadi seharusnya yang jadi fans kalian Tuhan Yesus ya, jangan superhero yang lain. Oke, lanjut. Nggak penting. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bayangin, mereka pas ngelihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka malah teriak, mereka takut. Nah, di sini nih, gue bisa bilang bahwa gini, kalau kita nggak punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, kita akan selalu buat kesimpulan yang salah tentang Tuhan. Saya ulangi, kalau kita nggak pernah punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, kita akan selalu salah buat kesimpulan tentang Tuhan. Makanya gini, dalam perjalanan iman kita bertemu badai kehidupan, badai pencobaan,
pengenalan itu penting, sangat-sangat penting. Karena pengenalan yang benar melahirkan sebuah kepercayaan. Sekali lagi, pengenalan yang benar terhadap Tuhan melahirkan sebuah kepercayaan. Oleh karena itu jalur kepercayaan itu nggak bisa dibeli lewat promosi, nggak bisa dibeli lewat kampanye. Jalur kepercayaan itu lahir hanya karena dari sebuah pengenalan. Kita hanya gini, logikanya gini, kita hanya bisa mempercayai seseorang yang kita kenal kalau kita udah percaya sama dia. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba lu mau nitip uang dengan nilai misalkan 1 miliar kepada orang yang lu belum kenal, lu langsung titipin aja gitu. Gue yakin lu orang nggak bakal percaya sama tuh orang karena lu belum kenal dia. Makanya itu pengenalan itu penting. Makanya gini, kalau dalam penyembahan kita nggak bisa menyembah kepada orang yang nggak kita kenal. Makanya kita menyembah karena kita kenal siapa Tuhan kita. Udah pernah saya bahas di dalam worship. Nah, makanya kedalaman penyembahan itu tergantung kedalaman pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi pastikan setiap kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, dan gua harap kita semua bisa kenal sama Tuhan ya melalui firman hari ini. Oke, kita lanjut di ayat 27 dan ini ayat ketiga poin gua ada di ayat ini. Ketiga-tiganya ada di poin ini untuk kita bisa bebas dari rasa takut, rasa khawatir. Matius 14 ayat 27 bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Sekali lagi, tenanglah. Gini, hal pertama yang harus kita lakukan, hal yang sangat terutama, yang harus tindakan pertama kita, sikap hati yang harus kita tunjukkan sama Tuhan saat kita menghadapi badai pencobaan itu adalah tenang. Sekali lagi dibilang tenanglah, dan situ ada tanda seru, tanda seru. Itu berarti Tuhan suruh dengan tegas untuk kita tenang. Jadi, tapi gini ya, tenang yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah bukan tenang secara fisik, tapi sikap hati kita, respon hati kita. Makanya kadang gini, orang bisa terlihat dari kelihatannya ya, dari jauh mereka terlihat cool, mereka terlihat confidence, tapi padahal dalamnya komplikasi mungkin. Mereka terlihat dari luar sangat tenang, tapi ternyata dalamnya berantakan. Jadi yang Tuhan mau lihat adalah sikap hati kita yang tenang, respon hati kita yang tenang. So kunci pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Makanya di Yesaya 30:15 dibilang gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Makanya gini, orang yang tenang itu kayak seperti sedang mendownload kekuatan Tuhan. Jadi saat ketika badai masalah datang, sikap yang pertama harus kita tampilkan, yakinkan Tuhan dan tunjukkan fakta bahwa Dia menyertai kita, yaitu adalah saya tenang Tuhan, saya bakalan tenang, saya aman Tuhan bersama dengan Engkau, saya tenang. Makanya seringkali kita gagal dalam melewati masalah pencobaan, badai kehidupan, itu bukan karena masalahnya yang sangat berat, bukan, tapi karena kita nggak tenang menghadapinya. Kita nggak tenang untuk menghadapi masa tersebut. Makanya kita harus punya satu kebiasaan baru, yaitu adalah tenang dalam menghadapi setiap masalah pencobaan. So gini, ketika kita tenang, kita kayak seperti mendapatkan kiriman hikmat, kita kayak seperti mendapatkan kiriman tindakan, kayak seperti mendapatkan kebijaksanaan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ketika kita tenang, sehingga kita bisa melangkah, kita bertindak dan sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita nggak tenang, kita terburu-buru, kita tergesa-gesa, gue yakin hasilnya nggak akan jadi lebih baik. So kita harus tenang, punya kebiasaan tenang. Makanya kalau mungkin di sekolah saya dulu sekolah juga mungkin saat ujian nasional dipasang poster besar atau mungkin di depan pintu kelas ditulisnya harap tenang, ada ujian. Gue yakin orang juga masih seperti itu. Nah, bahkan dunia pun, dalam dunia sekolah pun juga tahu untuk menyelesaikan sebuah ujian itu kita harus tenang. Sama kita dalam menyelesaikan ujian hidup, badai kehidupan, badai angin sakal dalam kehidupan kamu, kita harus tenang. Kalau kita tenang, kita pasti bisa menyelesaikannya. Bayangin kalau lu mau masuk ruang ujian tapi lu ngedumel, ngomel terus, yang ada diusir, nggak bisa fokus. Makanya semua kan tenang kan, ada yang berisik pasti disuruh diam. Karena kuncinya adalah tenang. Jadi itu yang kunci yang pertama. Terus pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa tenang? Gimana cara untuk kita bisa menenangkan diri kita? Jawabannya ada di Mazmur 62 ayat 2. Dibilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Jadi kunci untuk kita bisa tenang itu adalah kita dekat dengan Tuhan.
Jadi seberapa dekat kalian dengan Tuhan? Seberapa sering kalian merenungkan firman Tuhan, duduk di bawah kakinya, atau mungkin sama seperti saat ini kalian sama-sama mendengarkan firman ini, kalian merenungkan firman-Nya. Seberapa dekat kalian, keseharian kalian dengan Tuhan, itu menentukan ketenangan kalian. Dan gini, ini berkaitan dengan poin gue selanjutnya. Ingat ya, jadi kita harus punya kebiasaan tenang. Kita lanjut ke poin kedua. Saya mau baca ulang lagi di Matius 14 ayat 27 lagi. Saya baca ulang, dibilang gini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Kata keduanya, aku ini. Jadi gini, setelah kita tenang, kita akan bisa kenali siapa orang di depan kita. Makanya gini, ketenangan kita akan menuntun kita terhadap pengenalan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ketenangan kita akan menuntun kita terhadap pengenalan kita dengan Tuhan. Dengan ketenangan kita bisa mengenali bahwa gini, Kristus tinggal di dalam kita. Makanya gini, banyak orang-orang di luar sana, cari Tuhan di mana-mana. Tapi kalau kita bawa Tuhan kemana-mana, saya ulangi, banyak orang di luar sana cari Tuhan kemana-mana, tapi kita bawa Tuhan kemana-mana. Karena apa? Tuhan tinggal dalam kamu. Christ in you. Yesus ada dalam hidupmu, Yesus dalam hatimu. Jadi gini, kalian bisa kenali Tuhan, jangan kenali Tuhan kayak melalui mentormu, melalui gereja, hanya melalui 3 praise the worship, atau hanya melalui ibadah minggu, ibadah Sabtu. Tapi coba kalian kenali Tuhan di setiap aspek kehidupan kalian. Di setiap rentang kehidupan kalian bisa kenal sama Tuhan. Makanya tadi harus tenang dan kenali siapa yang ada bersama dengan kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Dialah apa? Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. So, kunci yang kedua adalah kita harus kenal dengan Tuhan. Kita harus mengenal siapa yang dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Gue mau kasih sebuah perumpamaan kayak sebuah payung. Tuhan Yesus itu seperti sebuah payung. Dan gue ibaratkan hujan itu adalah sebuah masalah. Misalkan gue ada di sini pengen nyebrang ke seberang jalan, tapi kondisi hujan. Jadi kondisi masalah banyak turun berdatangan dalam hidup kita. Cara kerja Tuhan itu sama seperti payung. Mungkin hujannya nggak langsung berhenti. Tuhan nggak mau hujan langsung berhenti, karena Tuhan tahu Dia mau proses hidup kita. Jadi untuk gue bisa melewati sampai ke ujung sana tanpa terkena hujan, gue harus buka payungnya dan gue harus pakai payungnya. Makanya ketika gue lewat di tengah hujan tersebut, di tengah masalah yang datang, gue nggak kena sedikit pun hujan, gue nggak kena sedikit pun air. Masalah itu boleh ada, tapi itu tidak bisa kena ke dalam hidup gue. Tapi Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang mengcovery kehidupan kita. Kita jalan dengan tenang dan kita bisa sampai ke tujuan akhir kita. Kita bisa finish dengan penyertaan Tuhan. Dengan apa? Kita kenal dengan Tuhan, bahwa Dialah Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. So, kita harus sama-sama kenal dengan Tuhan. Oke, dan ini poin ketiga kita baca ulang lagi. Sama-sama kita baca ulang lagi di Matius 14 ayat 27. Dibilang ini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Yang terakhir adalah jangan takut. Ini sesuai dengan tema gue hari ini, sekaligus poin terakhir dari gue, yaitu adalah jangan takut. Sesuai dengan temanya, yaitu adalah jangan takut. Jadi gimana cara jangan takut? Jangan takut. Karena gini, kata jangan itu mengandung sebuah perintah, sama kayak di 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta dan lain sebagainya. Sama Tuhan Yesus juga cuma bilang jangan takut. Jadi Tuhan Yesus nggak mau kita takut karena apapun. Jangan takut. Karena Yesus beserta dengan kita, Dia yang akan menolong hidup kita dan membawa kita kepada kemenangan. So, kalau gue bisa rangkum dari ketiga poin kita hari ini, yaitu adalah pertama, tenang. Yang kedua, kita kenal dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut. So guys, kalau mungkin saat ini kalian sedang dalam masalah yang berat, kalian mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin nggak bisa disembuhkan oleh dokter dan lain sebagainya. Yesus cuma bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau mungkin hari ini kalian punya masalah finansial, kalian punya masalah keuangan yang sangat berat, yang mungkin kalian nggak tahu harus ngapain, kalian nggak bisa untuk melunasinya,
kalian gak bisa untuk membayarnya, Yesus cuma bilang sama kamu bahwa tenang, aku ini, jangan takut. Kalau mungkin kalian merasa gak punya masa depan, kalian gak tahu harus ngapain, atau mungkin karena COVID-19 ini, karena pandemik ini, kalian jatuh terpuruk, kalian gak punya pengharapan, Yesus cuma bilang sama kamu, Yesus cuma bilang sama saya, dia bilang, tenanglah Daniel, tenanglah kalian semua. Ini aku Tuhan Yesus Kristus yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jangan takut. So guys, apapun masalah kalian saat ini, gue cuma mau bilang, kita harus tenang. Karena gue tahu, gue punya Tuhan yang luar biasa, yang keren, melebihi dari batas pemikiran gue, melebihi dari setiap masalah yang gue hadapi saat ini. Dan gue gak perlu lagi takut sama akan masalah yang ada, karena gue tahu Tuhan beserta dengan gue. Tuhan ada di hidup kita. Gitu. Jangan pernah takut untuk menghadapi segala persoalan di dunia ini. Dan kalau misalkan ada masalah yang datang, berarti Tuhan sedang memproses kalian. Gue cuma mau bilang gini, jangan pernah kutuki proses yang Tuhan izinkan kalau kalian gak tahu hasil akhirnya. Gue ulang, jangan pernah kutuki proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu kalau kalian gak tahu endingnya. Dan gue yakin dan percaya endingnya akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Karena gini, orang yang gak cinta sama proses pasti banyak protes, sehingga dia gak bisa lihat progres. Gue ulang, orang yang gak cinta sama proses pasti banyak protes, makanya dia gak bisa lihat progres yang terjadi dalam kehidupannya. So jangan pernah kutuki proses hidupmu saat ini. Dan gue yakin semua terjadi indah pada waktunya. Kalau mungkin banyak orang bertanya, sampai kapan? Kok gue masih keadaannya begini-begini aja? Jawabannya simpel, berarti belum pada waktunya. Belum waktunya. Gue masih begini-begini aja, belum berubah-berubah, kehidupan gue makin terpuruk. Ya berarti belum waktunya. Setia aja sama proses yang Tuhan kasih. Dan lakukan 3 hal tersebut. Tenang, kenal dengan Tuhan, dan juga jangan takut. Ini ayat penutup buat kita semua. Ini ayat penutup dari gue di Yesaya 41 ayat 10. Bunyi firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. So guys, jangan pernah takut. Tenang. Kenal dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada buat hidupmu. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Dan jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Happy Saturday. God bless you. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau satu malam lagi Tuhan, kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh sama-sama mendapatkan sesuatu, mendapatkan rema dari firman yang Tuhan sampaikan. Kalau kami diajarkan untuk sama-sama tidak mau lagi untuk hidup dalam ketakutan, kami mau bebas dari rasa takut terus. Karena oleh karena itu kami mau tenangkan diri kami, dan kami mau terus dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh pengenalan yang baik dan benar dengan Tuhan, sehingga kami boleh berkata dengan yakin, kami tidak takut Tuhan menghadapi segala macam persoalan, karena kami mau setia dengan proses yang Tuhan kasih. Karena kami tahu semuanya, segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Ajar setiap kami untuk tidak takut untuk menghadapi setiap kehidupan ini, karena kami yakin dan percaya Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin saat ini kami masih belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin percaya dimanapun kami berada, kami boleh kenal dengan Tuhan, kami boleh dekat dengan Tuhan, kami bisa cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan selalu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kondisi situasi yang terjadi saat ini, biarlah semua itu bisa cepat berlalu terus, biar kami bisa beraktivitas normal kembali Tuhan, dan boleh sama-sama kami kembali beribadah Tuhan setiap Plus Community. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan sediakan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you, bye bye.